Wasallam, hindarkan semua keburukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna kalimat yang kita ucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketika kita mengucapkan salam, maknanya kita meminta kepada Allah agar Allah berikan semua kebaikan kepada Nabi, agar Allah hindarkan semua keburukan dari Nabi. Itu makna salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan suatu Islam mengagungkan, memuliakan, mengangkat derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang mengucapkan salam dan salawat kepada nabinya, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan angkat nama engkau wahai Muhammad. Kenapa demikian? Karena banyak mereka yang mengucapkan salam dan salawat. Salawat itu maknanya, karena salawat itu ada tiga. Yang pertama salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua salawat dari malaikatnya. Yang ketiga salawat dari umat kepada nabinya. Antara satu salawat dan salawat yang lain tak sama maknanya. Allah bersalawat kepada Nabi, maknanya Allah mengagungkan, mencintai, memuji Nabi kepada penduduk langit dan makhluk-makhluk yang ada di sana. Sehingga ketika penduduk langit mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka penduduk bumi mereka juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibbuh. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintailah orang tersebut. Maka Jibril mengumumkan ini kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, ketahuilah Allah cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Semua penduduk langit mencintai orang tersebut. Kemudian penduduk langit dikala mencintai orang ini, maka mereka juga akan menanamkan kecintaan kepada penduduk bumi. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, malaikat mengucapkan salawat kepada Nabi, maknanya adalah istighfar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pintu surga tak akan dibuka kecuali Nabi yang pertama kali membukanya. Karena memang Allah berpesan kepada penduduk surga atau kepada khazin. Karena penjaga surga itu namanya adalah khazinul jannah. Memang ada sebahagian para ulama menyebutkan namanya adalah Ridwan. Tapi kalau kita telusuri hadis ini secara sanadnya tak kuat. Terlepas daripada siapa yang menjaga surga, namun Allah perintahkan kepada penjaganya yang disebut dengan khazin, jangan izinkan satu pun masuk surga kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu surga, maka khazin bertanya, "Man ant? Kamu siapa?" Maka Nabi mengatakan, "Ana Muhammad." Aku adalah Muhammad. Maka di saat itulah khazin mengatakan, "Bika umirtu." Untukmu seorang aku diperintahkan oleh Allah membuka surga. Maknanya orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dimudahkan langkah mereka masuk surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwatul Islam, ibadah ini merupakan ibadah yang paling mudah diterima pahalanya. Ibadah yang senang kita lakukan, banyak mengandung keutamaan, dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim hendaklah senantiasa ingatkan diri mereka sendiri, dan selalu kita mengatakan, kita tahu apa keutamaan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Kita tahu orang yang banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi tanda cinta Nabi. Tapi yang sering kita lalaikan adalah karena kita pelupa. Karena memang di antara salah satu makna nama kita manusia, al-insan, insan itu disebut dengan insan karena pelupa. Ma sumiyal insanu insanan illa linasi. Tidaklah manusia dinamakan manusia kecuali mereka punya sifat lupa. Kalau kita tahu kalau kita pelupa, maka saat itulah cari sesuatu yang bisa ingatkan. Makanya wazakir, maka salinglah mengingatkan. Mengingatkan dengan lisan. Kita senantiasa mengajak kaum muslimin, terkhusus kami pribadi, untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Mengucapkan, mengingatkan dengan tulisan. Banyak kita lihat ikhwatul Islam, kami selalu mencontohkan. Ada bapak-bapak tua di Masjid Nabawi, dia pakai kursi roda, kemudian di belakang kursinya ada kalimat Sallu ala Nabi, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Sehingga dikala kita melihat pemandangan ini, maka yang pertama kali terucap adalah Sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukan yang demikian. Di rumah kita sering lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Ingatkan diri ini.
tertulis di pintu keluar sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kita keluar sallallahu alaihi wasallam, ketika kita masuk sallallahu alaihi wasallam, perbanyak kita mengingatkan diri karena kita manusia, dan di antara salah satu sifat manusia itu adalah lupa. Karena itulah ikhwatul Islam, maka sering-seringlah kita mengingatkan diri sendiri dan juga kaum muslimin untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatan Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tajuk sebelumnya, masih berkaitan dengan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan kita selalu mengatakan salah satu kemuliaan kota Madinah yang paling indah adalah keberadaan baginda Nabi di dalamnya. Keberadaan Nabi di dalam Madinah membuat Madinah semakin mulia, membuat Madinah semakin didatangi oleh kaum muslimin. Tentu karena Masjid Nabawi, kemudian juga karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah tidak bernilai, tidak ada apa-apanya tanpa keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalimat Madinah tidaklah dinamakan Madinah kecuali setelah keberadaan Nabi di dalamnya. Karena sebelumnya dinamakan dengan Yathrib, dan Yathrib itu adalah kalimat yang buruk, karena arti daripada Yathrib itu adalah pembunuhan, pelecehan, kehinaan. Itu makna daripada kalimat Yathrib. Maka tak patut kita menamakan Madinah dengan Yathrib semenjak keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah menghinakan suatu tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nabinya, rasulnya Muhammad bin Abdullah. Dan dimanapun Nabi berada, maka tempat itu menjadi tempat yang terbaik, sehingga tempat yang terbaik yang ada di dunia hanya dua sahaja. Yang pertama Mekah dan Madinah disebut dengan tanah haram, sedangkan Al-Aqsa, ikhwatul Islam, itu bukan tanah haram tapi tanah yang barokah. Tanah haram hanya dua saja, tapi tanah barokah ada empat. Tanah haram itu ada dua, yang pertama Mekah dan Madinah. Sedangkan tanah yang barokah itu ada empat: tanah haram Mekah, tanah haram Madinah, tanah haram yang ada di Masjid Al-Aqsa, kemudian Bukit Tur yang mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Itulah perbezaannya. Masjid Al-Aqsa bukan disebut dengan haram, tapi disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah. Itu daerah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan keberkahan. Sedangkan kalimat haram tidak ada di dunia kecuali Mekah dan Madinah, dan itu karena keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. 53 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. 10 tahun Nabi berada di Madinah, dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ayat. Tapi ada salah satu ayat yang kalimatnya sama dan serupa. Au natawaffayannak wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum au natawaffayannak. Wahai Muhammad, bisa jadi kami perlihatkan kepadamu apa yang Allah janjikan, atau kami akan wafatkan kamu. Au natawaffayannak. Natawaffayannak itu kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu merupakan takkid pasti Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mewafatkan nabi-nabi sebelumnya. Nah, kalimat au natawaffayanna ini ikhwatul Islam ada dalam 3 surat. Yang pertama dalam surat Yunus, ayatnya sama, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina na'idhum au natawaffayanna. Yang berbeza itu belakangan saja. Yang kedua dalam surah Ar-Ra'd, yang ketiga dalam surat Ghafir. Dari sini para ulama mengambil sedikit kesimpulan, walaupun kita tidak bersandar kepadanya, karena surat Yunus itu surat nomor 10. Kemudian surat Ar-Ra'd itu adalah surat nomor 13. Kemudian surat Ghafir itu surat nomor 40. Seolah-olah dari ayat yang sama dan serupa ini Allah ingin sampaikan kepada umatnya, kepada kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun, kemudian 13 tahun, kemudian 40 tahun, dan itu sesuai dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun di Madinah, 13 tahun berdakwah di Mekah, 40 tahun sebelum Nabi berdakwah, maka umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dengan kalimat dan bahasa yang serupa
au natawaffayannak, atau kami wafatkan engkau wahai Muhammad. Dalam surat Yunus, dalam surah Ar-Ra'd, dan dalam surat Ghafir. Lepas daripada itu semua ikhwatul Islam, keberadaan Nabi SAW di kota Madinah membuat Madinah menjadi indah dan menjadi mulia, sehingga kaum muslimin wajib mencintai kota Madinah karena kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Ingat ikhwatul Islam, mencintai Madinah hukumnya adalah wajib. Kenapa wajib mencintai Madinah? Karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, apa yang Nabi ucapkan? Maka Nabi katakan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ini kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabi pertama kali datang ke kota Madinah. Dan siapapun yang dimudahkan oleh Allah datang ke kota Madinah, maka ucapkanlah kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan rasa cinta kepada kami terhadap kota Madinah. Kahubbina Makkah, sebagaimana kami mencintai Makkah, au asyad, atau jadikan kami cinta Madinah melebihi kami cinta kepada kota Makkah. Lihat bahasa dan doa Nabi SAW. Jadikan kami mencintai Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Berarti mana yang kita cintai? Makkah atau Madinah? Dua-duanya. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, kecintaan kita kepada kota Madinah lebih. Kenapa lebih? Karena Nabi berada di sini. Makanya Nabi dikala datang ke kota Madinah, ucapkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW. Kemarin yang masuk ke kota Madinah, apa doanya? Pas kita masuk kemarin ke kota Madinah, apa yang kita ucapkan? Yang lupa mengucapkan ini keluar dulu. Kemudian masuk lagi, ucapkan kalimat ini. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad wa sahiha. Sambungan daripada hadisnya. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami cinta Makkah, atau lebih lagi daripada cinta daripada Makkah. Maknanya ikhwatul Islam, ini kalimat yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW agar kaum muslimin mereka tahu apa kewajiban yang mereka lakukan dikala mereka berada di kota Madinah. Wajib mereka mencintai Madinah semata-mata karena kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah SAW. Karena undang-undang cinta, kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Itu makna daripada cinta. Dan salah satu yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW adalah kota Madinah, maka wajib hukumnya mencintai Madinah. Dan ketika kita mencintai Madinah, maka kita jaga semuanya. Kita jaga mata untuk memandang kecuali yang terbaik sahaja. Jaga telinga, tidak mendengarkan kecuali yang diridai oleh Allah Azza wa Jal. Jaga lisan, tidak berucap kecuali yang Allah suka. Jaga semuanya. Kenapa kita melakukan yang demikian? Karena kita cinta kepada kota Madinah. Dan ini adalah tanah haram, ada Nabi di dalamnya, dan Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Nabi SAW berada di Madinah 10 tahun lamanya. Maknanya Nabi SAW datang ke kota Madinah pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Itu adalah hari kedatangan Nabi ke kota Madinah. Kemudian Nabi wafat dan meninggalkan Madinah juga pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, bulan yang sama, harinya juga sama, sehingga pas keberadaan Nabi SAW di kota Madinah 10 tahun lamanya. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Rasulullah SAW sebagaimana Allah juga memanggil Nabi Adam, sebagaimana Allah juga memanggil Nabi Nuh, sebagaimana Allah juga memanggil Nabi Ibrahim, sebagaimana Allah juga memanggil Nabi Musa, dan nanti Allah akan memanggil Nabi Isa, dan Allah pun akan memanggil baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena wafatnya Nabi SAW tak mudah diterima oleh kaum muslimin. Sulit bagi kita mengatakan Nabi SAW wafat. Nabi SAW meninggal itu sulit ikhwatul Islam. Jangankan kita, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dikala Nabi wafat dia mengatakan wallah ma mata Rasulullah SAW, demi Allah Nabi tidak wafat. Umar, kita siapa? Umar saja yang kita kenal dengan mulhim, rajulun mulhim mulham, laki-laki yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan kalau sekiranya ada nabi setelah Nabi, maka yang patut menjadi nabi itu adalah Umar.
Dan Umar itu orang yang paling banyak gagasannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Kita lihat ikhwatul Islam, makam Ibrahim yang kita akan berada di sana, kita akan menengoknya, kita akan menyaksikannya, kita akan melihatnya. Makam Ibrahim itu maknanya adalah tempat Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya dikala membangun Ka'bah al-Musharrafah. Kemudian diabadikan sejarahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim berdoa dikala berada di Mekah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal ibadah kami. Dan di antara tanda Allah terima amal ibadah seorang hamba, Allah akan abadikan apa yang dia lakukan. Misal ada di antara kaum muslimin dimudahkan oleh Allah bangun masjid, maka masjidnya akan selalu ramai, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Banyak orang yang sholat di dalamnya, itu tanda Allah terima amal ibadahnya. Ketika orang tersebut melakukan misalnya buat Al-Quran, buat sekolah, Allah mudahkan sekolahnya. Orang-orang bisa belajar agama di sana, itu tanda Allah terima amal ibadahnya. Dan yang paling Allah terima amal ibadahnya adalah Nabi Ibrahim. Sehingga Allah buat tanda yang kita kenal dengan makam. Makam itu tempat berdiri Nabi Ibrahim dikala membangun Ka'bah. Dan kita semua menjadi saksi bahwa Allah menerima amalan Nabi Ibrahim dan tandanya adalah makamnya. Jadi makam itu ikhwatul Islam, batu yang Nabi Ibrahim jadikan tempat berpijak. Kemudian ada tandanya, maknanya Allah ingin abadikan bahwa itu tanda Allah terima amal ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik, ma kana lillahi yabqa, suatu amalan yang dijadikan untuk Allah itu yang akan diabadikan untuk selama-lamanya. Maka kita lihat para ulama ikhwatul Islam, ulama itu banyak, tapi kenapa kita hanya mengenal beberapa ulama? Mazhab itu banyak, mazhab itu ikhwatul Islam banyak, sangat banyak. Tapi kenapa kita kenal hanya 4 mazhab sahaja? Kenapa kita tak kenal dengan mazhab yang lain? Itu tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka semuanya. Walau ibadah mereka semuanya kita berharap diterima oleh Allah, tapi di antara tanda ibadah diterima, ingatlah perkataan Imam Malik, maka lillahi yabqa, sesuatu yang dijadikan semata-mata untuk Allah, yabqa, akan tersisa menjadi sejarah yang akan dikenang sepanjang masa. Salah satunya adalah makam Ibrahim. Jadi makam Ibrahim ini ikhwatul Islam, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, kita diperintahkan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikan musalla kalian, tempat salat kalian di belakang makam Ibrahim. Kalau makam Ibrahim, karena makam Ibrahim itu berdekatan dengan pembangunan Ka'bah. Kalau dijadikan makam Ibrahim tempat salat dan orang salat di sana, maka bisa mengganggu orang yang sedang tawaf. Ada orang salat, ada orang tawaf, maka tentu susah. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita berikan jarak antara Ka'bah dengan makam Ibrahim, dimundurkan ke belakang? Kemudian dikala Nabi mendengarkan usulan daripada Umar bin Khattab, Allah turunkan ayat ini. Sejarah itu karena gagasan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Belum lagi gagasan-gagasan yang lainnya. Makanya Umar ikhwatul Islam dikenal dengan laki-laki yang diberikan ilham, sehingga Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah Nabi, maka yang jadi Nabi itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita lihat maknanya Umar itu orang yang diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dikala Umar mendengarkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Umar? Wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Nabi tidak wafat. Umar mengatakan kalimat ini. Dan Umar menyebutkan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sama dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa meninggalkan kaumnya 40 hari. Nabi juga akan meninggalkan kaumnya 40 hari. Setelah 40 hari Nabi Musa kembali kepada kaumnya, Nabi pun akan kembali kepada kita setelah 40 hari. Itu yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sulit untuk menerimanya. Sampai Abu Bakar datang ikhwatul Islam. Kemudian dikala Abu Bakar datang, maka disitulah baru para sahabat meyakini kalau Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita selalu mengatakan Madinah dikala Nabi wafat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makkah dikala Nabi wafat maka dijaga oleh salah seorang sahabat yang bernama Suhail bin Amr. Selain daripada Makkah dan Madinah, maka mereka sudah mulai beransur-ansur meninggalkan agama Islam. Wafatnya Nabi SAW tak mudah diterima, dan daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Makkah dan Madinah. Sehingga di antara nama Makkah dan Madinah adalah Al-Mahfuzah.
Di antara nama Makkah dan Madinah ikhwatul Islam adalah Al-Mahfuzah. Al-Mahfuzah itu maknanya daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Akan selalu dijaga, dan awal penjagaan itu terlihat di kala Nabi wafat. Di kala Nabi wafat ikhwatul Islam, banyak orang yang meninggalkan, yang keluar. Makanya pekerjaan Abu Bakar As-Siddiq itu berat sangat. Dia ingin mengembalikan orang kepada Islam, yang dulunya berzakat tak bayar zakat, yang dulunya salat tak salat, yang dulunya melaksanakan ibadah haji tak haji, yang dulunya beragama Islam tak lagi beragama Islam. Berat pekerjaan Abu Bakar As-Siddiq, tak ringan. Makanya Madinah dijaga oleh Allah melalui Abu Bakar As-Siddiq, dan Mekah dijaga oleh Allah melalui sahabat Suhail bin Amr. Madinah di kala Nabi wafat, Umar sendiri mengatakan, demi Allah Nabi tak wafat. Kemudian Abu Bakar datang, melihat wajah Nabi SAW yang sudah ditutup oleh pakaian yang sangat indah, pakaian yang berwarna biru akhdar. Karena Nabi suka dua pakaian. Yang pertama warna putih, yang kedua warna akhdar. Akhdar itu biru atau hijau? Hijau ya? Terserah lah, penting akhdar. Jadi itu merupakan di antara pakaian yang paling disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pakaian tersebut yang paling indah dulu adalah pakaian yang berasal dari Yaman, ya, pakaian-pakaian yang terkenal dengan indahnya. Itu adalah pakaian yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pakaian yang dimakruhkan, ini mohon maaf ya, pakaian yang dimakruhkan secara sifat namanya pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian lain dari yang lain. Orang kampung dia pakai pakaian ini, maka dia buat pakaian baru, model baru, gaya baru, itu namanya syuhrah. Itu tak boleh dilakukan. Itu secara sifat. Namun secara warna, di antara pakaian yang tak disukai oleh Nabi, itu adalah pakaian yang berwarna merah. Tapi ingat, jangan tengok kawan yang berpakaian warna merah. Tapi itu sifatnya, salah satu warnanya. Itu adalah pakaian yang tak disukai oleh Nabi SAW, kecuali kalau ada gabungannya, merah sama hijau sama putih digabung dengan warna lain. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Tentu kita ingin memakai pakaian yang disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Alasannya satu, karena semua kita mencintai Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan di kota Madinah, Allah menjaga Madinah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sudah ditutup mukanya, datang Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar menangis, mengatakan, tibta hayyan wa mayyita, engkau indah, engkau mulia, engkau wangi, engkau sempurna ya Rasulullah, dikala engkau hidup dan dikala engkau meninggal. Nabi sudah terbaring di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah kalimat yang keluar dari lisan Abu Bakar As-Siddiq, dan semua sahabat mereka menunggu apa yang akan diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar itu adalah sahabat yang senior. Umar di luar selalu mengatakan, demi Allah Nabi tak wafat, demi Allah Nabi tidak meninggal, demi Allah Nabi tidak meninggal, dan dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Makanya wafatnya Nabi bukan perkara yang ringan. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar keluar, maka yang pertama kali diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah sebelum memulai apa yang akan disampaikan, maka ditegur dulu Umar bin Khattab, ayyuhal halif, wahai orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, ijlis, duduk. Abu Bakar melihat Umar bin Khattab sedang berdiri, marah, emosi, karena dia tak percaya Nabi SAW wafat. Maka di saat itu Abu Bakar menenangkan, duduk dulu wahai Umar, duduk, ijlis ya Umar. Umar tak mau. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dikala Umar tak mau, maka Abu Bakar mulai berbicara, dan orang-orang meninggalkan Umar. Dibiarkan Umar berbicara sendiri di sana. Kemudian Abu Bakar mengatakan, setelah memuji Allah, sebuah kalimat yang singkat, dua kalimat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapapun di antara kalian yang beribadah kepada Allah, barang siapa di antara kalian yang beribadah kepada nabinya, maka ketahuilah Nabi sudah meninggal. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka ketahuilah Allah adalah zat yang maha kekal untuk selama-lamanya. Maknanya Abu Bakar menanamkan tauhid, iman dan akidah. Nabi hidup, Nabi meninggal, selama-lamanya kita akan tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi ada, Nabi tak ada, kita akan selalu kuat dalam agama. Itulah makna daripada kalimat yang diucapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga di Mekkah Al-Mukarramah, dipertahankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat salah seorang sahabat yang bernama Suhail. Suhail ini ikhwatul Islam, dikala orang-orang Mekkah mendengarkan Nabi wafat, semua mereka ingin keluar dari agama Islam. Karena mereka baru saja masuk Islam, baru tahun ke-8 Hijriah. Ada yang baru masuk Islam tahun ke-9 Hijriah.
Kemudian dikala penduduk Mekah, mereka sudah mulai risau, takut apa yang terjadi, tak tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian bahkan banyak di antara mereka yang ingin meninggalkan agama. Maka di saat itulah datang salah seorang sahabat yang bernama Suhail. Suhail itu kita selalu mengatakan di ikhwatul Islam, Suhail itu adalah dulu orang yang selalu provokasi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi SAW. Setiap ada peperangan ada Suhail di dalamnya. Bahkan dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, dikala Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah, maka utusan orang Quraisy itu adalah Suhail. Jadi Suhail itu musuh Nabi di awalnya. Sampai pada tahun ke-8 Hijriah dia masuk Islam. Suhail dikala terjadi perang Badar, dia ikut bersama orang-orang musyrikun. Bukan hanya ikut, dia yang ajak orang musyrikun untuk ikut karena dia khutbah. Dia itu adalah ahli dalam berpidato, berceramah. Khutbah Quraisy, khutbah Arab. Kemudian ikhwatul Islam dalam perang Uhud dia ikut, dalam semua perang dia ikut. Dalam perang Badar dia ikut. Dalam perang Badar dikala dia ikut ikhwatul Islam, maka dia termasuk bersama tawanan orang-orang Quraisy. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini Suhail, dialah yang ajak orang-orang musyrikun melawan kita semuanya. Kalau engkau izinkan aku ya Rasulullah, aku cabut giginya. Karena kalau dicabut giginya tak lagi bisa berbicara. Apa kata Nabi? Jangan wahai Umar. Kemungkinan engkau akan menyaksikan dia akan membuat bangga Islam dan kaum muslimin. Nabi mengatakan kalimat ini kalau terjadi perang Badar. Tahu berapa perang Badar? Tahun kedua, Nabi kapan wafat meninggal? Kapan Nabi wafat? Tahun berapa? Tahun berapa? 10 atau 9? 9 atau 11? 11 atau 12? 11. Yang tak tahu wafat Nabi, bahaya, tak cinta Nabi. Nabi wafat tahun awal 11 bulan Rabiul Awal, hari Senin yang tadi kita sebutkan. Nabi datang ke Madinah awal tahun Hijriah, hari Senin tahu bulan Rabiul Awal. Meninggal juga bulan Rabiul Awal di hari Senin. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi SAW mengatakan kalimat ini setelah terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah. Apa kata Nabi? Jangan wahai Umar. Kemungkinan engkau akan menyaksikan dia akan membuat bangga Islam dan kaum muslimin. Ternyata yang disebutkan oleh Nabi ini ikhwatul Islam betul. Dan ini pelajaran bagi kita bersama. Seburuk apapun orang lain, maka jangan pandang sebelah mata. Bisa jadi nanti mereka yang akan berkhidmat kepada kita atau memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Kita selalu atau kita ini bukan sebagai hakim, artinya yang menghakimi orang lain. Kita hanya sekedar menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima juga tidak ada masalah. Dan di antara kewajiban sesama muslim adalah saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat ada orang yang berbuat maksiat, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kalau kita lihat ada orang yang mungkin jauh dari agama, semoga Allah berikan petunjuk kepadanya. Karena kita tidak tahu, bisa jadi mereka yang husnul khatimah dan kita pada akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Makanya ingat-ingat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang dikeluarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, akhbarana as-sadiqul masduq. Hadis ini diberitahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Hadis yang harus kita ingat baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga, kebaikan semua isi hidupnya. Kemudian jarak dia antara surga tinggal zira'. Zira' itu satu, apa nama ini? Satu hasta. Jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Maknanya kalau dia wafat, mesti masuk surga. Faisbiqu alaihil kitab. Kemudian ternyata takdir berbicara lain. Dikala di akhir kehidupannya, fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dia pun pada akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Padahal antara dia dengan surga tinggal satu hasta, tinggal sedikit saja. Kemudian sambungan dari hadis ini, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Begitu juga ada sebagian kalian yang dia banyak dosanya, maksiatnya, amalan sehari-harinya banyak jauh dari Allah Azza wa Jalla, sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta.
fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Kemudian di akhir kehidupan Allah mudahkan hatinya untuk berbuat baik. Dia pun berbuat baik. Kemudian dia pun pada akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Sebagian para ulama tentu memberikan tafsiran daripada hadis ini. Hadis ini banyak tafsirannya. Salah satunya, ada orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, tapi hanya sesuai pandangan manusia. Di depan manusia dia berbuat baik, sehingga semua orang memujinya. Tapi di belakang manusia dia berbuat jahat dan berbuat dosa. Begitu juga yang tadi, dia mungkin di pandangan manusia dia berbuat jahat, nakal, jauh dari Allah Azza wa Jalla, tapi banyak amalan-amalan tersembunyi, sehingga Allah Subhanahu wa taala membongkar rahasia mereka berdua. Yang pertama, dibongkar rahasianya, kemudian pada akhir kehidupannya dia masuk atau dia melakukan perbuatan dosa, bahkan wafat dalam keadaan dosa, dia masuk neraka. Yang kedua, dibongkar rahasianya karena banyak rahasia dengan Allah Azza wa Jalla, dia pun dimudahkan melakukan kebaikan, dia pun masuk ke dalam surga. Maknanya ikhwatul Islam, itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melihat orang yang mungkin jauh dari Allah, maka kewajiban kita yang pertama adalah doakan dia. Jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat yang mana kalimat tersebut akan diuji, akan dikembalikan kepada kita. Maka ada salah satu istilah yang disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, fataqulu fatubtala. Jangan katakan sesuatu yang ada pada diri orang lain, karena kamu akan diuji oleh Allah seperti yang kamu katakan. Kenapa dia malas-malas melakukan ini dan itu ya? Bisa jadi nanti Allah uji kita dengan malas-malasan tersebut. Makanya kita selalu mengatakan kalimat ini ikhwatul Islam. Ini cerita ya, cerita yang selalu kami sampaikan. Bagi yang sudah pernah mendengarkan, alhamdulillah. Yang belum mendengarkan, semoga bisa memberikan manfaat. Fataqulu fatubtala. Jangan pernah mengatakan kalimat yang bisa jadi Allah uji kita dengan kalimat tersebut. Karena di antara salah satu akhlak yang mulia adalah amsik lisanak. Jangan mengatakan kalimat-kalimat yang kalimat itulah bisa membuat kita celaka dunia dan akhirat. Contoh saya contohkan ikhwatul Islam. Al-Yazidi, imam besar ahli qiraat, bukan Al-Quran sahaja, tapi ahli qiraat. Ahli qiraat itu cara baca Quran yang lain. Kalau sekarang kita lihat baca Quran kita adalah qiraah Hafs an Asim dari Tariq Syatibiyah. Tapi Al-Quran ini banyak lagi bacaannya ikhwatul Islam. Ada yang namanya 10, ada yang namanya 7. Terlepas daripada itu semua, mereka adalah imamnya, imam Nahu, imam qiraat, imam Al-Quran, imam dunia. Kedua-duanya sama di zaman Harun al-Rasyid. Kemudian di ikhwatul Islam, pada akhirnya mereka berkunjung ke rumah Harun al-Rasyid. Yang satu Al-Kisai, yang satu Al-Yazidi. Ketika melaksanakan sholat maghrib ikhwatul Islam, maka yang paling populer adalah Al-Kisai. Dia adalah imam daripada imam. Kemudian dikala dia jadi imam, Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, dan sholat maghrib itu biasanya dianjurkan bagi kita membaca surat Qisar Al-Mufassal. Jadi ada dalam Quran itu namanya Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Maka surat ini disebut dengan Al-Mufassal. Dan Mufassal itu terbagi kepada 3. Ada Tiwal, ada surat Mufassal yang panjang, ada Awsat, itu yang pertengahan, ada yang Qisar. Qisar Mufassal itu ikhwatul Islam, ada surat-surat yang pendek istilah kitanya. Kemudian maka dia pada waktu itu dalam sholat maghrib tentu dia membaca surat Qisar Mufassal, yaitu surah Al-Kafirun. Al-Kisai jadi imam. Coba bayangkan imam dunia di zamannya, dan semua kaum muslimin tahu dia Al-Kisai. Kemudian baca surah Al-Kafirun, salah dalam baca surah Al-Kafirun, salah. Selesai sholat ikhwatul Islam, maka datang Al-Yazidi, wahai Kisai, engkau imam, tapi salah dalam baca surah Al-Kafirun. Imam Al-Kisai tentu tidak bisa menjawab karena memang dia salah. Kemudian dikala dia salah, sholat Isya, maka Harun al-Rasyid tak lagi perintahkan Al-Kisai jadi imam, tapi Al-Yazidi jadi imam. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, maka Al-Yazidi jadi imam. Allahu Akbar, baca Iftitah. Kemudian baca Al-Fatihah. Dikala baca Al-Fatihah, salah baca Al-Fatihah. Salah dalam baca Al-Fatihah. Maka di saat itulah setelah selesai salat, dipanggil oleh Al-Kisai, wahai Al-Yazidi, amsik lisanak, fataqulu fatubtala. Jaga lisan. Karena sesuatu yang kamu ejek orang lain dengannya, Allah akan uji kamu dengan yang serupa dan yang sama. Kita melihat orang ini misalnya, mohon maaf ya, orang ini jahat, orang ini seperti ini, jangan kita katakan kamu kenapa jahat, kenapa, jangan.
tapi kat doakan dia. Dan salah satu doa yang selalu kita ajarkan, Allahumma afihi wa la tuwlina. Ya Allah, maafkan dia, selamatkan dia, berikan kepadanya hidayah, dan jangan pernah engkau uji kami dengan apa yang engkau uji dia. Paham ikhwatul Islam? Jadi kalau nanti kita melihat ada orang yang misalnya anggaplah di haram ini kita berlomba-lomba beribadah, tiba-tiba ada orang yang malas-malasan, yang ada orang yang tak mau sholat, ada orang yang lebih mau duduk bahkan tak mau berjamaah, maka disitulah dia akan kalimat itu ucapkan adalah apa tadi? Yang umurnya 60 tahun ke atas, sudah hafal angkat tangan. 60 tahun ke atas, yang tua. Ada yang sudah hafal doanya? 2 kalimat. Berapa umurnya Pak? 65 ya? Masya Allah. Sebenarnya alasan untuk dapat hadiah pasti hafal insya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Semoga diberikan kesehatan kepada Bapak kita dan juga kepada kita sama. Baik, Islam, jika kita melihat ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam urusan dunia atau urusan akhirat atau urusan agama, maka ucapkanlah kalimat ini. Allahumma afihi wa la tuwlina. Ya Allah, maafkan dia. Makna maafkan dia, berikan kepadanya kemudahan, berikan petunjuk, dan jangan kau uji kami dengan apa yang kau uji dia. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Nah, begitu juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, dia ingin mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk cabut nyawanya. Karena Suhail ini, kalau dia berbicara, semua orang akan mendengarkan. Jadi itu disebut dengan khutabaul Arab. Kalau dia berbicara, tidak ada yang mengantuk. Tidak sama dengan saya ya. Saya bermukadimah, semuanya sudah tidur. Nah, kita lanjutkan ikhwatul Islam. Dia kalau berbicara, semua orang dengarkan, bahasanya bagus, maka disebut dengan khutabaul Arab. Maka Umar ingin memberikan kepada dia pelajaran, cabut giginya, supaya nanti kalau dia bicara, dia malu. Karena kalau tak ada gigi, macam mana nak bicara? Ompong kalau bahasa kitanya. Apa kata Nabi? Jangan. Suatu saat nanti, engkau akan melihat bagaimana dia akan membuat engkau bangga dan semua kaum muslimin. Kapan itu ikhwatul Islam? Dikala Nabi wafat, ketika penduduk Mekah, mereka semuanya sudah ingin meninggalkan agama Islam. Tiba-tiba bangkit Suhail yang tadi giginya ingin dicabut oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia berdiri di dekat tangga, karena dulu di Mekah itu, di Ka'bah itu ada tangganya, tangga yang dekat pintu. Dekat pintu antara Hijr dengan Bab, di situ yang Multazam, di situ ada pintunya, ada tangganya. Maka dia naik ke atas tangganya. Dan Mekah dulu atau Ka'bah dulu itu ada 2 pintunya. Jadi satu tempat masuk, satu tempat keluar. Jadi siapapun yang masuk di sini, keluar di sana. Tapi dulu, sekarang sudah dirubah. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Suhail kepada penduduk orang-orang Quraisy? Dan orang-orang Quraisy, penduduk Mekah semuanya mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Suhail. Karena dia adalah khutabanya, dia pemimpin dalam ahli berbicara, retorikanya bagus. Dia mengatakan kalimat yang mirip dengan apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan 2 kalimat saja. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, ketahuilah Nabi sudah meninggal. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Nabi ada, Nabi tidak ada, kita akan selalu beribadah kepada Allah. Itu maknanya. Apa kata Suhail di Mekah setelah memuji Allah, bersyukur kepada Nabi-Nya? Kemudian dia mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, la takunu akhir man aslam wa awwalu man irtad. Cuma 2 kalimat. Dengan 2 kalimat ini, semua orang-orang Mekah tidak ada satupun di antara mereka yang meninggalkan Islam setelah mendengarkan kalimat ini dari Suhail. Makanya para ulama menyebutkan Madinah dijaga oleh Allah dengan wafatnya Nabi, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Mekah dijaga oleh Allah dikala Nabi wafat dengan Suhail. Apa kata Suhail? La takunu akhir man aslam. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian menjadi orang yang terakhir masuk Islam dan yang pertama kali keluar dari Islam. Sudahlah, kita terlambat masuk Islam. Kalau bahasa kitanya, dia paling terakhir masuk masjid, dia paling pertama keluar masjid. Itu istilahnya. Di sini insya Allah tidak ada ya. Tidak ada mengaku. Tapi kata Islam, seolah-olah itu bahasa daripada Suhail. La takunu akhir man aslam. Jangan kalian menjadi orang terakhir masuk Islam. Maknanya orang-orang sudah masuk Islam sampai mendapatkan pahala yang banyak. Kita terakhir, penduduk maka terakhir masuk Islam. Ada yang tahun 8 tahun, 8 tak semua masuk Islam. Tahun 9 baru, karena kalau Islam tak pernah tinggal di Mekah. Tahun 9 maknanya 9 tahun. Kemudian tahun ke-10 Nabi haji. Awal tahun 11 Nabi wafat. Maknanya mereka terakhir masuk Islam.
Maka Suhail mengatakan, jangan kalian menjadi orang terakhir masuk Islam dan orang yang pertama keluar dari Islam. Maka di saat itulah semua mendengarkan kalimat yang singkat ini, dan mereka bertahan dalam agama. Maka Allah jaga Mekah dan Madinah. Madinah dijaga dengan Abu Bakar As-Siddiq, Mekah dijaga oleh Abu Bakar sahabat semua ini. Makanya kita selalu mengatakan nama yang bagus. Kalau nanti Allah berikan anak keturunan itu, jangan lupakan kalimat Suhail. Kemudian setelah itu nama-nama tersebut jadi Suhail itu di awalnya, dan Suhail inilah yang dijaga atau yang dipilih oleh Allah untuk menjaga Mekah jika orang-orang Mekah ingin meninggalkan agama Islam. Tapi kuat Islam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemarin kita telah menyebutkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pangkuan ibunda Aisyah, Nabi wafat di rumah Aisyah, Nabi wafat di hari Aisyah, Nabi wafat dalam pelukan Aisyah, dan Nabi wafat air liur yang bercampur dengan air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah menjelaskan ikhwatul Islam, air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercampur dengan air liur Aisyah sebelum Nabi wafat, dan hanya ada kayu siwak yang dipakai oleh Nabi bekas daripada gigitan ibunda Aisyah yang melembutkan kayu siwak, kemudian menempel air liur Aisyah di sana, kemudian digunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna air liur Nabi dan air liur Aisyah bersama. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai bersiwak dengan siwak yang paling indah, jadi amalan terakhir yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat adalah bersiwak, dan siwak itu adalah sunnah yang tidak boleh dianggap remeh. Kalau tak sanggup melakukan, jangan hina. Ini kaedah dalam beragama. Kalau tak sanggup melakukan sunnah Nabi, jangan hina orang yang melakukannya, apapun itu ikhwatul Islam. Kita selalu memberikan contoh, salah satunya siwak. Siwak itu jangan pernah dijadikan bahan lelucon, bahan gurauan, candaan. Agama tidak boleh dijadikan candaan, jangan. Dan siapapun yang menjadikan agama sebagai candaan, gurauan, maka dia akan mendapatkan su'ul khatimah. Makanya agama tidak boleh dijadikan bahan candaan, salah satunya siwak. Jadi ini kita selalu mengatakan siwak ini pernah ada dulu di Basra. Ada seorang laki-laki, namanya kalau tak silap Abu Tahir ya. Namanya Abu Tahir. Kemudian ketika bersiwak seperti yang lain, jadi dia bercanda bermain-main. Siwak ini sebenarnya bukan di mulut, tapi kalau bahasa kitanya di pantat lah, kalau bahasa kita, bahasa kasarnya. Jadi siwak ini bagus di pantat lah, itu istilahnya. Kemudian di waktu Islam, keesokan harinya dia sakit. Ini diceritakan oleh para ulama ya, salah satunya Imam An-Nawawi menukilkan dari ulama yang lain, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga ulama-ulama yang lainnya. Kemudian dia sakit. Dikala dia sakit di waktu Islam, maka dia hamil. Inilah laki-laki yang hamil. Kalau ada yang bertanya ada laki-laki yang hamil, jawabannya ada, ini dia. Kemudian dia hamil. Hamilnya tak lama, 3 hari. Dia merasakan kesakitan yang teruk sangat di waktu Islam, sakit siang dan malam, sakit. Kemudian hari ketiga dia melahirkan, tapi lewat duburnya. Karena tadi dia bermain-main dengan siwak, dipermainkan di pantat dan di duburnya. Hukuman dari Allah untuknya, pelajaran bagi kita yang mendengarkannya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala melahirkan, yang lahir itu adalah hewan. Giginya tajam, ekornya seperti tikus, kepalanya seperti ikan. Kemudian dikala keluar hewan tersebut, maka orang-orang yang melihat tentu marah, dipukul mati hewan ini. Sedangkan Abu Tahir yang tadi bergurau-gurau dengan siwak, padahal siwak bisa dilakukan alhamdulillah, tidak bisa dilakukan juga tak ada masalah. Tapi masalahnya bermain-main atau mengolok-olok orang yang melakukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun itu. Kemudian ikhwatul Islam, maka di saat itulah Abu Tahir sudah melahirkan, istilahnya keluar dari duburnya, tapi isi perutnya sudah habis gara-gara hewan ini. Karena hewan itu seperti kepalanya kepala ikan, ekor seperti tikus,
Sehingga dikala dia berada dalam perut Abu Talib ini, dimakan semuanya. Sehingga Abu Talib setelah ini keluar, dia pun mati. Kenapa demikian? Gara-gara mengolok-olokkan siwak. Apapun itu ikhwatul Islam, sunnah Nabi akan selalu menjadi sunnah Nabi, dan sunnah Nabi akan selalu menjadi yang terbaik. Siapapun yang bisa melakukan sunnah Nabi, alhamdulillah. Bagi mereka yang belum bisa melakukan sunnah Nabi, jangan olok-olokkan mereka yang melakukan sunnah Nabi SAW. Paham sampai di sini? Kita selalu mencontohkan ikhwatul Islam, ada salah satu contoh di antara salah satu sunnah Nabi. Sunnah ikhwatul Islam kita lakukan, alhamdulillah. Kalau kita tak melakukan atau lupa, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Salah satu sunnah Nabi, tak ada satupun orang yang bangun dari tidurnya kecuali bersihkan dulu tangannya. Kalau kita bangun tidur, bersihkan tangan atau tidak? Banyak di antara kita yang lupa, dan semoga Allah maafkan kita. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW, bangun tidur siang atau tidur malam sama saja, cuci tangan dulu sebelum memegang yang lain, sebelum melakukan yang lain. Kenapa demikian? Nabi SAW mengatakan, karena kalian tak tahu tangan kalian di kala tidur apa yang dia pegang, di mana posisinya, tidak ada yang tahu. Ada yang tahu tangannya di mana di kala tidur? Namanya tidur. Maka tidur itu bagian daripada tidur, itu adiknya daripada kematian, adiknya. Makanya di surga tak ada yang namanya tidur, karena tidur itu adalah separuh dari kematian. Nah, dikala kita tidur ikhwatul Islam, kita tak tahu tangan kita di mana. Bisa jadi memegang yang najis, memegang yang tak bagus, yang tak patut dipegang. Maka di antara sunnah Nabi, siapapun yang bangun dari tidurnya, bersihkan dulu tangan. Sunnah Nabi begitu indah ikhwatul Islam, demi kemaslahatan kita bersama. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, disampaikan hadis ini kepada dirinya, di antara sunnah Nabi, siapapun yang bangun, bersihkan dulu tangannya 3 kali. Maka orang ini mengatakan, saya tak perlu basuh tangan, karena saya tahu di mana tangan saya berada di kala saya tidur. Hanya bermain-main. Dia tahu itu hadis Nabi SAW, tapi ingin bermain-main. Karena kadang-kadang ikhwatul Islam, orang bermain-main itu kadang-kadang lisan mereka itu tajam. Mereka tak tahu apa yang mereka ucapkan. Bermain-main, apa terjadi? Dia pun tidur. Di kala tidur ikhwatul Islam, dia bangun. Dia melihat tangannya, ternyata tangannya sampai ke sikunya, masuk ke duburnya. Coba macam mana sampai ke siku masuk kubur, macam mana? Tapi itu balasan bagi mereka yang mengolok-olokkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Siapapun yang mengolok-olokkan sunnah Nabi, maka mereka berurusan dengan Nabi. Dilakukan, bisa dilakukan, alhamdulillah. Tak bisa, berdoa kepada Allah, selesai. Contoh yang lain, misalnya ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan, siapapun di antara kalian yang mendengarkan azan, maka jangan keluar dari masjid sampai dia sholat bersama muslimin. Kecuali kalau berwudhu atau dia keluar dari masjid dengan niat kembali ke masjid, baru boleh. Itu sunnah Nabi SAW. Kemudian ada orang mengatakan, saya tak mau, saya ingin keluar. Pada akhirnya dia keluar, baru sampai, ini ceritanya di Masjid Nabawi, baru dia keluar, baru sampai keluar sedikit, maka dia berada di atas onta, jatuh ontanya, patah, selesai. Istiza itu bermain-main. Maka ini Islam, jangan pernah bermain-main dengan sunnah Nabi. Bisa lakukan, tapi tak bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita yang menutup mukanya, itu bagian daripada sunnah Nabi SAW. Bisa dilakukan, alhamdulillah. Tak bisa, jangan diolok-olok. Ini ninja kesiangan kayaknya, bahaya. Begitu juga dengan yang banyak contohnya semua sunnah Nabi yang terbaik. Salah satu sunnah Nabi misalnya, sunnah Nabi, kita tak bahas hukum, tapi kita bahas sunnah Nabi. Kemarin kita telah jelaskan sunnah Nabi ya. Jadi sunnah Nabi itu ada yang wajib, ada yang fardu, ada yang mubah, ada yang boleh. Kita tak bahas hukum, tapi kalau itu disunnahkan oleh Nabi, itu pasti yang terbaik. Dilakukan, alhamdulillah. Tidak dilakukan, semoga Allah mudahkan kita melakukannya. Contoh yang lain misalnya, di antara sunnah Nabi Islam, Nabi menyebutkan pakaian seorang laki-laki mesti di atas mata kakinya. Kita semua para ulama sepakat semuanya. Yang perbezaan itu apa hukumnya kalau di bawah mata kaki? Tapi di atas mata kaki itu sunnah Nabi, selesai. Kita tak bahas hukum. Yang mengatakan wajib sila, yang mengatakan ini sila, yang mengatakan terjadi perbezaan para pendapat sila, tidak ada masalah. Tapi jangan katakan orang yang celananya di atas mata kaki, pakaiannya di atas mata kaki, orang yang kebanjiran, orang yang ini. Itu masalahnya di sana, ikhwatul Islam. Tidakkah kita ingat? Begitu juga contoh yang lain kita sebutkan. Nabi di antara sunnahnya makan minum dengan tangan kanan. Maka Nabi katakan makan minum dengan tangan kanan. Orang ini mengatakan ya salah, minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Maka Nabi mengatakan la stata'ta
Kamu tidak akan sanggup selama-lamanya tangan kanannya lumpuh. Begitu juga ikhwatul Islam. Ada salah seorang yang disebutkan oleh Nabi. Nabi pernah menyebutkan, jangan pernah kalian minum dari apa namanya, biasa tempat air itu kita minum seperti ini, apa namanya, teko. Paham teko ya? Bahasa lain apa? Jaret. Apalagi paham yang lain? Paham ya semua ya? Yang tempat kita biasa minum itu. Nabi larang kaum muslimin minum langsung dari itu. Nabi larang. Kalau nak minum, salin dulu kacauan, kemudian baru minum. Kenapa? Karena kita tidak tahu, kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian ada disampaikan hadis ini, kemudian orang tersebut mengatakan, ya saya tahu apa yang isi dalamnya. Kemudian dia minum. Jika dia minum ikhwatul Islam, yang keluar dari tekonya itu adalah ular. Kalau tak sanggup, berdoa kepada Allah. Jangan hinakan orang yang paham sampai di sini. Betul paham nih. Dan masih banyak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikhwatul Islam. Kita tak bahas hukum, hukumnya ini, hukumnya terserah. Tapi yang kita bahas ini sunnah Nabi, pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik semuanya. Jangan dijadikan sunnah Nabi sebagai candaan. Karena siapapun yang menjadikan sunnah Nabi sebagai candaan, dikhawatirkan mereka su'ul khatimah. Kemudian ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Salah satu sunnah Nabi adalah siwak yang tadi dicontohkan. Makanya orang ini tadi wafat setelah perutnya kosong. Habis semua isi perutnya. Gara-gara hanya bermain-main saja. Ustaz, siwak itu kan tradisi Arab itu Ustaz, bukan tradisi kita. Tradisi kita itu tak cocok Ustaz. Tradisi kita itu pasta gigi lah, pecodel lah namanya, inilah namanya. Karena makanan kita jengkol, petai, durian, apalagi itu tak ada di sana Ustaz. Itu khusus Arab Ustaz. Jangan pernah katakan kalimat ini. Sanggup lakukan, tak sanggup, semoga Allah mudahkan kesempatan bagi kita. Paham ya? Jangan gara-gara lisan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan ansik lisanak, jaga lisan. Al-lisan kal hisan. Sebagian pepatah Arab menyebutkan al-lisan kal hisan. In suntahu sanak. Kalau lisan itu seperti kuda. Kalau kalian jaga, dia akan jaga kalian. Lisan itu seperti kuda. Kalau kalian jaga, dia akan jaga kalian. Kalau kalian tak jaga, dia akan bunuh kalian. Itu istilahnya lisan. Makanya salah satunya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan agama sebagai mainan, walau hukumnya sunnah sahaja. Nabi Muhammad SAW. Kemudian masalah siwak ini, jadi Aisyah menggigit kayu siwak itu sampai air liur Aisyah menempel supaya lembut kayu siwaknya, kemudian diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi bersiwak dengan siwak yang paling indah. Amalan terakhir yang dilakukan oleh Nabi sebelum wafat adalah bersiwak. Siwak itu sunnah Nabi. Melakukan alhamdulillah, tidak dilakukan rugi. Yang bersiwak dapat pahala, yang tidak bersiwak rugi. Kan itu kaidah kemarin kan? Yang melakukan sunnah Nabi dapat pahala, yang meninggalkan rugi. Jadi kita rubah, melakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak apa-apa. Kita rubah, yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan rugi. Sehingga kita tak mau meninggalkan walau satu sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basuh mukanya. Kemudian setelahnya Nabi mengatakan kalimat la ilaha illallah innal mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian ada sakaratnya. Jadi kematian itu ikhwatul Islam tak selamanya menyakitkan. Kematian itu tak selamanya menyakitkan. Kematian akan menyakitkan bagi mereka yang jauh dari Ar-Rahman. Kematian akan menyakitkan bagi mereka yang jauh dari Allah Azza wa Jal, jauh dari agama. Itu baru menyakitkan. Para sahabat, salah satunya Abu Hurairah, ketika dikabarkan kepadanya kematian, dia mengatakan merahmatan lil maut, sama datang kematian. Kenapa demikian? Mereka orang-orang yang tahu, mereka selalu melakukan kebaikan. Ali bin Abi Thalib pernah disebutkan qiyamun bil lail wa siyamun bin nahar. Wahai sahabat Ali bin Abi Thalib, kenapa engkau lelah beribadah, berpuasa di siang hari, salat malam di malam hari? Apa kata jawaban Ali? Safarun ba'id wa zadun qalil. Bekal kita sedikit, perjalanan kita jauh. Perjalanan kita jauh ikhwatul Islam. Di dunia hanya 60 atau 70 tahun, di alam barzakh sampai hari kiamat, dan kita tidak tahu beribu-ribu tahun lagi kita berada di barzakh. Kemudian dikala kita berada di akhirat di padang mahsyar, 50.000 tahun di mahsyar sahaja. Mencari Nabi Adam 50.000 tahun,
mencari Nabi Nuh 50.000 tahun, mencari Nabi Ibrahim 50.000 tahun, mencari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan puluhan ribu tahun, kita di sini 60 tahun. 60 tahun, jangan korbankan 60 tahun demi kesenangan. Jual 60 tahun untuk ribuan tahun yang tadi kita sebutkan. Jual 60.000 tahun untuk Allah Subhanahu wa taala. Jual, kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan kita di sini adalah bagian daripada berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jual angka yang 60 untuk mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Karena mereka yang menjual angka 60 atau 70 tahun, mereka dikala kematian menjemput, ibarat air yang dituangkan ke gelas, seperti itulah ruhnya akan keluar. Datang malaikat. Kemudian malaikat itu ikhwat Islam melihat keadaannya, ruhnya berkumpul di dadanya. Kemudian ruhnya kenapa berkumpul di dadanya? Karena ruhnya sudah siap-siap, aba-aba, ancang-ancang, ingin keluar. Karena ruh itu akan keluar dari atas, dari umun-umun, sehingga ruhnya berada di dadanya, siap untuk keluar berpisah dari jasadnya. Dan dia keluar dalam keadaan yang begitu lembut, semudah air dituangkan ke gelas kecawan. Dan mereka tidak merasakan. Maka kita saksikan sebagian kaum muslimin wafat dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia, karena mereka menantikan penantian yang indah tersebut dikala wafat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini ikhwatul Islam adalah masalah yang perlu kita kadang-kadang mengulang-ulang agar kita tahu apa tujuan kita, keberadaan kita berada di dunia. Ada salah satu kitab ikhwatul Islam, kami ingin bagi kitab ini. Judulnya Malam Pertama di Alam Barzakh. Kitab ini boleh kami bagi ikhwatul Islam bagi yang bisa jawab soalan kami. Dan syarat yang kedua, umurnya di atas 60 tahun. Boleh ya? Siapa yang belum tua di sini? Ada yang belum tua? Ada? Berapa? Itu kita Masya Allah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Ini ikhwatul Islam mengingatkan kita jual 60 tahun untuk keabadian yang selama-lamanya dikala kita bersua dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tajuk ini akan kita bahas lagi insyaallah ikhwatul Islam. Karena ini penting untuk kami, bukan untuk kita, untuk kami yang pertama, dan untuk kita bersama yang kedua. Karena kita adalah manusia yang pelupa, dan salah satu yang kita lupakan bahwa kita lupa bahwa kita akan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Itulah yang kita lupa. Maka di antara sifat manusia adalah lupa, dan salah satu yang selalu kita lupakan seolah kita merasa kita akan hidup berlama-lama. Padahal kita tidak tahu malaikat maut sudah mengintip di belakang jendela. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatul Islam saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, ilmu yang salah kami dalam menyampaikan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah, semoga perkumpulan kita di Masjid Nabawi ini adalah perkumpulan yang bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan, perkumpulan yang bisa mengampunkan dosa kita bersama, perkumpulan yang bisa memberikan kemudahan dalam kehidupan. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudari kami, keluarga kami, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kami yang ingin pergi ke Mekah, ya Allah, dan perjalanannya, lancarkan urusannya, jadikan umrahnya umrah yang murah, yang syurah dan maghfurah. Kalau ada di antara kami yang belum ke kampung halaman, ya Allah, berikan kemudahan dalam perjalanannya, lancarkan urusannya, kembalikan mereka berjumpa dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Berikan kepada kami kesempatan berkali-kali menginjakkan kaki ke tanah suci. Berikan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam harta, dalam usaha, dalam keluarga, dalam anak dan keturunan. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Berikan kepada kami istiqamah dalam agama. Wafatkan kami semua dalam keadaan sebagaimana Engkau jadikan kami menjadi tetangga Nabi di kota Madinah, jadikan kami tetangga Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.